Terima kasih kepada Ibu dosen buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil PowerPoint saya, yaitu mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan budaya organisasi terhadap akuntansi kinerja atau juga disebut dengan studi empiris pada OPD, yaitu pemerintah Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Noverlina. Ya, ini mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Yang membelatar belakangi kejadian tersebut adalah yaitu yang pertama yaitu pasca krisis ekonomi. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan seluruh sistem pemerintahan. Oleh karena itu, tugas utama pembuat kebijakan pasca reformasi adalah mengembalikan kepercayaan rakyat, sekaligus membuktikan bahwa seluruh proses politik dan pengambilan keputusan yang berlangsung akan menguntungkan masyarakat. Yang kedua adalah, dengan kata lain, akuntabilitas birokrasi ini dapat merupakan kunci utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, termasuk juga pendidikan, yaitu pendidikan yang terutama di Kota Medan. Sehubungan dengan accountability, dari pengalaman juga membuktikan kalau buruknya kinerja akuntabilitas itu dapat dilihat banyaknya dari dana yang tidak terserap serta belum lagi banyak Pemda, pemerintahan daerah yang setelah ada. Kemudian akuntabilitas juga merupakan penilaian atas pelaksanaan kinerja organisasi yang dapat mempertimbangkan dan berfungsi sebagai umpan balik pada pimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akan mendatang, sehingga ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja akuntabilitas terkait eratnya dengan instrumen untuk kegiatan pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah daerah ini mengeluarkan, yaitu terdapat pada TPA MPR RI nomor 11 MPT tahun 1998 mengenai tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Yang pertama adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, evaluasi mengenai akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota akan dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau yang disebut dengan juga NPAN dan RB, melalui 3 aspek. Yang pertama adalah sejauh dimana komitmen terhadap implementasi manajemen sektor publik berbasis kerja guna meningkatkan rasa tanggung jawab atas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan yang ketiga adalah memberikan saran, perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan kinerja yang ada, penguat akuntabilitas instansi. Rumusan yang mengenai masalah ini adalah, yang pertama adalah apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Yang kedua, apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Yang ketiga adalah apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kerja. Yang keempat adalah apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntansi kinerja. Yang kelima adalah apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kerja. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kerja. Yang keempat adalah mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kerja. Yang kelima adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja.
Manfaat dari penelitian itu manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, di mana pemerintah daerah dapat menjadi sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengolahan akuntabilitas kinerja, khususnya di bagian akuntansi, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, yang akhirnya bermuara pada yang dihasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau juga disebut LAKIP yang andal dan tepat waktu. Yang kedua adalah bagi institusi pendidikan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian ini menyangkut masalah yang akan dibahas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kajian teori. Yang pertama, yang merupakan kajian teori, yaitu yang pertama teori transparansi. Teori ini merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi terhadap pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Yang kedua adalah akuntabilitas kinerja, bahwa akuntabilitas berarti individu atau unit organisasi yang bertanggung jawab atas pengolahan sumber daya kebijakan yang dipercayakan kepadanya guna mencapai akuntabilitas melalui sistem akuntabilitas. Sarana yang ditetapkan dalam format ini adalah laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Yang ketiga adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah. Yang di sini merupakan yang di sini tertera yaitu kompetensi menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 46A tahun 2003 tanggal 21 November 2003 adalah yaitu di mana kemampuan dan karakter yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat menjelaskan tugas secara profesional, efektif, dan efisiensi. Kemudian, yang merupakan populasi dari penelitian ini adalah populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakter yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik proportive sampling karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga meneliti tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Kemudian hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian yang saya simpulkan adalah pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengirim kuesioner kepada respondensi. Kita dapat melihat dari tabel ini adalah yang pertama, ini merupakan data distribusi kuesioner. Keterangan kuesioner yang dikirim yaitu sebesar 90, kuesioner yang diambil ada 90, kuesioner yang tidak itu di sini tidak ada. Kuesioner yang ditolak adalah 0. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian tingkat kepelongan response rate. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Jika ada salah kesalahpahaman, saya minta maaf.